Hai hai hai, kembali lagi bersama saya Anai. Masih di Teman Manifestasi Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Ya, saya harap teman-teman jauh lebih baik karena mungkin sudah melihat beberapa konten yang saya sediakan di sini, baik itu subliminal, baik itu penjelasan-penjelasan seputar manifestasi, tentang law of attraction, law of assumption, atau apapun itu, ya you name it. Ya, oke, kali ini saya akan membahas seputar keuangan. Ya, kita tahu ya, limiting belief kebanyakan orang-orang, ya traumaan orang-orang itu berhubungan dengan keuangan. Apalagi melihat dengan kondisi mungkin ya, kondisi saat ini cancel delete gitu ya, ekonomi lagi tidak baik-baik saja. Tapi ingatlah teman-teman, mindset yang benar tentang keuangan itu haruslah Tuhan sebagai supply kita. Jadi kita tidak akan pernah merasa kekurangan. Oke, lanjut aja ya ke cerita satu ini. Ini salah satu cerita dari saya pribadi, dari adik saya, dan juga mungkin dari beberapa klien saya. Oke. Ini mengajarkan kita sebuah konsistensi dan keyakinan yang tidak terbatas kepada Tuhan, bahwa Tuhan mampu memberikan apapun yang kita inginkan. Ceritanya begini. Saya memiliki adik. Dia sedang sekolah kedokteran. Dia mengambil spesialis. Mungkin saat ini adik saya sedang cancel delete di uji tentang keuangan, dan saya juga menjadi mentornya, ya mentor pribadinya yang selalu menyemangati bahwa kita harus yakin apapun yang terjadi di depan mata, Allah atau Tuhan selalu sediakan rezeki kita sebelum kita meminta. Ya, jadi ketika kita meminta, Tuhan akan memberikan. Ceritanya adik saya ini harus membayar uang sekitar 17 juta di hari tersebut, dan dia ngobrol sama saya tuh sekitar Jumat kemarin. Jumat dia bilang sambil sedih-sedih gitu ya, saya udah tahu gitu ya, kenapa lagi ini anak gitu kan. Saya udah sering bilang jangan entertain 3 dimensi. Kita tahu mungkin karena old story kamu ini susah, misalkan seperti itu ya, namanya manusia ya teman-teman. Apalagi tentang keuangan itu sensitif banget ya gitu buat beberapa, apalagi kalau misalnya teman-teman tidak bisa mengarahkan pikiran teman-teman ke abundance mindset atau keberlimpahan. Makanya itu teman-teman harus banyak belajar keberlimpahan mindset ya, tentunya dengan kita menghubungkan kepada Tuhan. Oke. Setelah itu, hari Jumat itu dia nangis-nangis gitu ya. Saya harus membayar uang sekian puluh juta gitu kan. Sedangkan saat ini saya masih berusaha, belum ada bla 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 gitu ya. Apa yang harus saya lakukan Kak gitu. Biasanya cancel delete gitu ya. Dia benar-benar sedih gitu ya, benar-benar kayak bingung harus gimana, tapi saya selalu mengingatkan dia, jangan pernah takut ya. Saya selalu mengingatkan dia bahwa Tuhan itu tidak pernah telat ya, dan Tuhan itu maha mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadanya dalam keadaan yakin. Saya selalu bilang sama dia, apakah kamu yakin doa kamu akan dikabulkan? Kalau kamu yakin, ayo ambil wudhu, karena kami muslim, ayo ambil wudhu, sholat 2 rakaat dan banyak beristighfar. Aku nggak tahu apakah kamu berpikir tentang sulitnya keuangan atau mungkin seputar kehidupan ini sudah berapa lama, karena ya energi kan nggak bisa dibohongin. Saya selalu bilang kayak gitu. Saya udah wanti-wanti juga, jangan begini, tapi kan kontrol dan filter itu ada pada kamu, saya bilang kayak gitu.
Dan teman-teman, saya juga sempat minta boosting ya, sending energi ke grup gitu ya. Masya Allah tabarakallah, aku punya grup yang luar biasa ya. Terima kasih para momi-momiku ya, para wanita hebat di grupku yang selalu sending energi, dan Masya Allah tabarakallah itu ngeboosting banget. Di hari Jumat itu fokus saya adalah adik saya harus mendapatkan solusi, minimal kalau misalnya nggak pembayarannya bisa dimajukan atau misalnya ditunda berapa hari atau seminggu misalkan kayak gitu. Dia selalu melihat waktu, teh katanya ini udah jam segini aku harus bayar, fokus. Saya selalu bilang ke dia fokus. Mungkin teman-teman pernah mendengar tentang robotic affirming ya, mindless affirmation gitu. Kita terus berafirmasi. Sebelum itu kalau misalnya kita muslim, jangan lupa berzikir dulu ya, mengingat Tuhan, beristighfar, baru kita affirm gitu ya, berafirmasi, fokus bahwa kita sudah mendapatkan yang kita inginkan. Saya menyuruh adik saya untuk fokus, coba kamu pakai afirmasi ini. Teman-teman juga bisa boleh catat ya. Afirmasinya adalah saya mendapatkan solusi yang terbaik dan ini sudah selesai, sudah terbayar. Oke, dia tetap fokus, dia tetap melihat jam dan dia selalu bilang, teh ini udah jam segini. Terus aja dia selalu mengeluh gitu ya. Selalu ke distract dengan 3D, ini udah jam segini saya harus bayar. Enggak, kamu fokus, kamu mendapatkan solusi dan bayar tepat waktu ya. Long story short, keesokan harinya Masya Allah tabarakallah, dia bilang, alhamdulillah teh aku bisa bayaran ditunda katanya gitu, tapi tetap aku dikasih waktu seminggu. Oke, ada waktu kamu seminggu, saya bilang, tapi gak usah melihat waktu, fokus dari sekarang negging, yang ngeyel, merengek gitu ya sama Tuhan, merengek sama Allah ya. Karena balik lagi ya teman-teman, cerita ini ya bagaimana kondisi emosi adik aku yang naik turun, yang ketakutan, khawatir, takut tidak terbayar dan lain-lain, tapi tetap manifestasinya itu tetap terwujud. Dasarnya apa sih Kak? Walaupun misalnya kita lagi gak baik-baik aja, tapi kok manifestasi kita bisa terwujud? Satu, karena kalian konsisten mengarahkan ke arah yang memang kalian inginkan. Dan mungkin ini bisa dicatat juga buat teman-teman ketika memang teman-teman sedih dan lain-lain. Aku lupa ya surat Al-A'raf atau apa, teman-teman bisa cari. Intinya adalah jika Allah sudah menolong, tidak ada yang bisa mengalahkan. Coba dicari surat apa itu. Dan juga salah satu surat yang aku suka adalah surat An-Naml ayat 62. Bismillah, yang intinya adalah, bukankah dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai pemimpin di bumi ini. Tuh ya, kita harus bisa pahami ya, kita ini pemimpin di hidup kita masing-masing. Makanya kalianlah yang harus mengatur, kalianlah peran utamanya, kalianlah yang menulis skenario, produser ya, sutradara, apapun itu. Jadi pilihannya ada di kalian. Dan balik lagi manifestasi ini kan balik lagi tentang diri kita ya teman-teman. Manifestasi balik lagi bukan tentang orang lain ya. Tuhan tidak akan merubah seseorang atau orang apabila dia tidak merubah what in themselves. Oleh karena itu yang harus kita fokuskan, dirubah pertama kali adalah apa yang ada di dalam diri kita. Balik lagi ke cerita adikku, aku suruh dia fokus. Jangan kasih kesempatan yang negatif untuk masuk ke pikiran kamu. Ketika berpikir yang negatif, segera lepaskan dan fokus. Saya mendapatkan solusi, saya sudah bayar. Walaupun kami sekeluarga juga sudah ngobrol gitu ya, karena Masya Allah tabarakallah dikasih masih ada sebidang tanah ya, atau sebidang sawah gitu ya, dan kami sepakat gitu untuk membantu adik kami atau membantu kakak-kakaknya ya, karena saya anak pertama, adik saya yang dokter itu anak kedua dan ya adiknya aku ya, adik aku juga ya, adik-adikku tuh udah pada setuju gitu ya, bahwa ya udah kita jual sawah untuk menyelesaikan
kakak punya masalah katanya gitu ya. Aku bersyukur banget punya keluarga yang harmonis. Mungkin teman-teman pernah dengar cerita aku juga ya. Dulu keluarga aku juga sama ya teman-teman, up and down dan lain-lain, sampai satu waktu aku scripting ya, aku menceritakan bahwa seperti apa sih keluarga aku. Ya kalau misalnya teman-teman pernah dengar di live, aku udah pernah ceritain bagaimana dulu up and down keluarga aku, dan masya Allah tabarakallah sekarang tuh harmonis. Bahkan aku bersyukur dan terima kasih karena Allah dekat banget gitu ya dengan adik-adik iparku, dan semuanya itu harmonis dan saling mendukung. Itu benar-benar sebuah harta yang tidak bisa dinilai dengan apapun ya. Jadi bersyukurlah buat teman-teman yang mungkin saat ini punya keluarga yang saling mendukung. Dan kalau buat teman-teman ya yang mungkin saat ini menghadapi krisis keluarga atau keluarga tidak mendukung, rubah labelnya, karena aku pun merubah labelnya ya. Lanjut di cerita adikku. Fokus ya, kita fokus gitu ya. Saya juga boosting adik saya gitu ya, fokus, kita berdoa dan juga berafirmasi bahwa adik saya mendapatkan uang dengan waktu yang tepat, boom, terwujud pada saat itu ya. Mungkin kalau nggak salah tuh di hari Minggu ya, mendapatkan uang tersebut, senilai tersebut, dengan cara yang mind blowing banget ya. Nggak bisa caranya Allah itu luar biasa. Makanya teman-teman, di pelajaran Law of Assumption ini kita benar-benar harus bisa fokus di living in the end. It's ending gitu, kayak ini udah selesai gitu loh ya. Jadi nggak usah fokus di prosesnya, tapi yang harus kalian ingatkan pada diri kalian adalah ini sudah selesai, saya sudah mendapatkan uangnya dan ini sudah terbayar, that's it ya. Fokus di sana. Nah, satu buah cerita lagi ya, dari salah satu klien aku, punya permasalahan sama tentang keuangan. Dia orang Malaysia, sebut saja namanya tadi udah sesi ya. Episode 2 udah sesi. Oke, kita sebut namanya Kakak Kikan. Ya, Kakak Kikan ini bekerja di Malaysia. Dia orang Indonesia. Dia orang Indonesia di salah satu pulau lah ya. Dari dia merantau gitu ya ke Malaysia untuk bekerja karena sebenarnya agak sedih ceritanya, tapi cancel delete ya. Kita doain yang terbaik buat Kak Kikan. Tapi masya Allah ini sih ceritanya cerita happy ya. Jadi dia bekerja ke Malaysia karena dia ditipu ya. Jadi dia ditipu, dia harus bayar di Indonesianya itu harus bayar sekian ratus juta. Dia bingung, usahanya anjlok dan lain-lain, sampai akhirnya dia bekerja di Malaysia menjadi ya salah satu pekerja di sana ya, tenaga TKW gitu ya, tenaga kerja wanita, bener gak sih ya, itu TKW. Dan ketika dia melihat live aku sekali lagi di TikTok ya, dia merasa masya Allah gitu loh, banyak perubahan gitu. Dan akhirnya dia konsul private sama aku. Dia fokus gitu ya, dia mau bayar hutang. Pada saat itu dia dikejar-kejar banget gitu ya, udah lebih dari pinjol katanya ya, namanya dikejar rentenir ya, karena kan kalau di daerah masih ada rentenir ya teman-teman. Di saat itu aku suruh dia nggak berhenti, tarik nafas, buang nafas, pokoknya melepaskan dulu rasa takut dan lain-lain, dan fokus ya. Hari ini juga kebayar yang harus dibayar ke rentenir tersebut. Dia fokus walaupun mungkin ya was-was, gimana sih teman-teman kalau misalnya diteror terus gitu ya, diteleponin kapan bayar, harus bayar, kalau enggak wah banyak sekali ancaman ya. Sekali lagi ini menjelaskan bahwa apapun yang terjadi ya di 3D kamu, di realita kamu ya, misalkan kamu lagi gak baik-baik aja seperti tadi di surat An-Naml ayat 62, tidak peduli walaupun misalnya kamu lagi up and down perasaan kamu, manifestasi itu tetap terwujud karena yang mewujudkan itu adalah Tuhan ya. Siapa lagi katanya yang memperkenankan doa kamu dalam keadaan stres dan menghilangkan kesusahan kalau bukan Tuhan? Makanya panggil dong Tuhannya ya, jangan terlalu kaku baku lah ya.
Kalau misalnya low vibes gak mungkin terwujud. Ini buktinya terwujud. Ya, satu, adik saya bermanifestasi ya puluhan juta detik itu terwujud ya, nggak nyampe seminggu ya, kurang dari 3 hari. Ini real. Bisa ditanyain langsung sama orangnya. Terus juga salah satunya ya si kakikan ini gitu ya. Ya long story short, dia fokus gitu ya. Fokus itu detik itu juga ya. Dia fokus melepas-lepaskan, tarik nafas, buang nafas sambil aku bantu pada saat konsultasi itu. Dan tiba-tiba dia bertemu gitu loh dengan temannya, dan ya aku juga tetap boosting ya. Kalau aku punya klien aku tetap boosting ya, aku tetap berdoa gitu ya. Aku klaim bahwa kakikan ini mendapatkan uang pada waktu yang tepat hari itu juga, karena Allah tidak pernah telat gitu ya. God is never too late ya, intinya itu. God is the one and the only one power ya. Infinite intelligence knows nothing of obstacles, time or space. It knows only completion. Ya, fokus aja gitu loh. Tuhan tuh maha tahu bagaimana cara memberikannya kepada kamu. Ya, Tuhan tahu bagaimana cara memberikannya kepada kamu, karena janjinya Tuhan juga kalau misalnya kita muslim, bisa dibaca surat Hud ya, Tuhan akan selalu memberikan rezeki kepada makhluk yang bergerak dan bernyawa, dan Tuhan tahu kediamannya dan penyimpanannya. Jadi walaupun misalnya kamu di mana Tuhan tahu bagaimana cara memberikannya kepada kamu. Ya, ibarat kata kayak satu daun yang jatuh aja Tuhan tahu, apalagi kesusahan kamu ya, Tuhan tahu. Tapi bedanya ya, kita yang harus make the first move, minta. Kalau kitanya nggak minta, yang akan diberikan. Tuhan tuh nanya tiap detik, minta nggak, ayo mintalah padaku. Tapi aku uji dulu nih dengan sedikit ketakutan. Ya, itu ujian. Tapi fokus kita apa? Ya, balik lagi kalau misalnya kita muslim, balik lagi ya, baca lagi kitabnya gitu ya. Bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Fokus kita di mana? Apakah fokusnya di kesulitan atau di kemudahannya? Ya, kebanyakan orang berfokus di kesulitan. Makanya cerita yang tadi kakikan yang dari Malaysia ya, maksudnya kerja di Malaysia, dia fokus gitu ya, sampai akhirnya selesai konsul dia kasih testika, alhamdulillah katanya gitu ya. Aku ketemu sama temen, tiba-tiba dia nawarin uang katanya gitu, nih kamu mau nggak pakai dulu katanya, uangnya aku lagi nggak tahu nih dipakai buat apa, sok aja katanya gitulah, kalau misalnya dibahasain simpelnya, sok kamu pakai aja. Tuh ya caranya Allah ya, fokus, living in the end of your wish fulfilled. Ini sudah selesai, saya mendapatkan uang, ini udah dibayar ya. Kamu gak mesti harus tahu dari mana datang uangnya. Namanya ego ya. Ego atau logika pasti akan mencari dari mana datangnya. Harus kerja dulu, harus kerja keras dulu, harus begini, harus begitu. Tapi ada satu hal rezeki yang luar biasa yang mungkin teman-teman harus ketahui ya. Mungkin satu ya, ada rezeki yang memang harus kita cari, maksudnya berikhtiar. Ada juga rezeki yang memang datangnya karena kita dekat dengan Tuhan, karena kita yakin pada Tuhan. Tuhan itu adalah supplier ya, supply yang memberikan supply apapun itu, Tuhan mampu memberikan kepada kita ya. Jadi pilihannya di teman, maksudnya di teman-teman ya. Apakah teman-teman yakin bahwa Tuhan akan memberikan apapun yang teman-teman inginkan? Kalau misalnya teman-teman yakin ya, selalu mengingat Tuhan, selalu meminta sama Tuhan, klaim bahwa teman-teman mendapatkan uang dengan mudah, maka akan mudah gitu ya. Bisa dilihat testimoni mungkin teman-teman bisa lihat di TikTok saya, di Teman Manifestasi atau di Anai Nurwita. Banyak ya ibu-ibu yang tidak bekerja misalkan kayak gitu, tapi bermanifestasi tentang uang, berafirmasi tentang uang mudah didapatkan, dan boom, terwujud ya. Bukan bohong, tapi inilah law-nya, inilah hukumnya ya. Pilihan ada di teman-teman. Dan kalau misalnya belajar lagi tentang Quran, wah semuanya udah jelas ya. Buat teman-teman juga mungkin yang Kristen juga jelas ya, jelas banget ya. Bisa baca deh gitu ya. Semuanya tentang asumsi. Bagaimana kita mengasumsikan hidup kita, apakah mudah, apakah susah, apakah sulit, apakah melihat 3D yang sudah basi, realita yang sudah basi, atau fana, atau duniawi ini, atau apakah mata kita tertuju pada Tuhan dan meyakini bahwa yang kita inginkan itu pasti ada dan sudah terwujud dan pasti akan datang ya.
Pilihan ada di teman masing-masing. Jangan pernah berkecil hati teman-teman. Saya juga masih berjuang sama kayak teman-teman, dan saya selalu bilang saya selalu bermanifestasi di depan mata teman-teman. Makanya kita saling mendoakan, karena ketika kita saling mendoakan ya, energi kebaikan itu, energi apapun yang baik-baik itu akan terkumpul, terakumulasi, dan ya akan mendapatkan kebaikan yang sama ya. Jangan lupa berdoa untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain, karena ketika kita berdoa untuk orang lain kita juga akan mendapatkan kebaikan yang sama. Dan ya, sebelum aku tutup, aku doakan buat teman-teman yang mendengarkan podcast kali ini, yang mungkin saat ini masih kelilit hutang ya, masih ada yang harus dibayar, cicilan, atau misalnya kebutuhan sehari-hari ya, sehari-hari untuk anak sekolah, atau misalnya untuk pribadi ya, ingin beli sesuatu, atau mungkin saat ini lagi nol banget gak punya uang. Yakin deh, cobain aja ya. Ilmu ini tuh bukan untuk dibuktikan wah gimana ke orang-orang, tapi testify, maksudnya lakukan buat diri teman-teman sendiri, prove it to yourself ya. Aku sudah sediakan subliminal tentang bagaimana teman-teman untuk bermanifestasi keuangan. Aku mulai dari 1 juta ya, walaupun misalnya pada saat mendengarkan tidak sampai 1 juta, lakukan terus. Artinya apa? Wah, kamu sudah matching tuh dengan energi keuangan ya. Misalkan aku baru dapat 100 ribu Kak, lanjutin. Aku dapat 400 ribu Kak, lanjutin. Aku dapat 1 juta, alhamdulillah, lanjutin, naikin. Karena ketika kita yakin, udah merasakan energi uang, otak itu juga akan menerima it's real gitu loh. Wah, ini segini aja dapat, apalagi segini juga dapat, apalagi ini segini dapat. Jadi boleh gitu loh, manifestasi by step juga boleh. Seperti itu ya. Jadi teman-teman gak usah takut kalau misalnya bermanifestasi aduh lagi low vibes. Justru itu adalah kesempatan baik buat teman-teman mengarahkan kembali pikirannya ya, mengembalikan fokus teman-teman ke arah yang memang teman-teman inginkan. Seperti itu ya, fokus, revise ya. Siapa bilang aku gak punya uang? Siapa bilang ini gak kebayar? Siapa bilang gitu ya? Siapa aku tidak percaya pada Tuhanku? Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang maha mampu memberikan apapun yang aku inginkan, Tuhan yang maha mengabulkan ya. Jangan keseringan cancel doa teman-teman, fokus ya. Aku selalu dikabulkan ya, Tuhan selalu mengabulkan, oleh karena itu aku selalu dikabulkan ya. The battle within me is already won gitu ya. Semuanya yang ada di dalamku ini sudah menang ya. Tuhan yang memenangkan semua pertempuran yang ada di dalam diriku, karena mungkin ya sering kontradiksi ya gitu. Jadi cari ya afirmasi yang membuat teman-teman jauh lebih nyaman, aman, tenang gitu ya. Kalau misalnya muslim mungkin bisa berzikir dulu, ingat dulu Tuhan, siapa Tuhan ya, bagaimana Tuhan memberikan sesuatu kepada hambanya dan lain-lain ya. Acknowledge dulu diri sendiri tentang Tuhan tuh seperti apa, connectingkan dulu ya, beresin dulu gitu loh rasa sakitnya, rasa takutnya, rasa khawatirnya, rasa kurangnya ya, lepasin dulu, dealing dulu ya sebelum ke afirmasi yang spesifik ya. Fokus dulu ya. Atau misalnya dari afirmasi melepaskan, saya melepaskan ini, baru teman-teman ke afirmasi yang membuat afirmasi teman-teman jauh lebih kuat gitu ya. Dan ya mungkin bisa afirmasi self concept, saya selalu didengar, saya selalu dilihat. Memang iya, kita selalu didengar dan selalu dilihat. Kitanya aja mungkin yang reviews mana nih, itu masih ego ya. Ego itu seperti apa? Seperti ikan dalam air ya, mana nih air. Nah itulah ego ya, edging God's out, mengesampingkan Tuhan itu ya. Sama kayak kita kalau misalnya ego di kita itu apa, mana nih, harus dilihat dulu nih baru aku percaya. Padahal believing is seeing, not seeing is believing ya. Disinilah ya hukum yang paling benar adalah believing is seeing. Jadi tidak kontradiksi ya. Nggak ada tuh yang namanya kalau misalnya terlalu yakin tidak dikabulkan. Ya Tuhan tidak mengabulkan dari
hati yang pesimis ya, tetap ya, orang yang beriman yang diperkenankan doanya. Makanya iman kalian kemana ya, dan iman itu harus dibentuk dan di-maintain ya setiap hari, fokus. Gitu aja teman-teman. Terima kasih yang selalu setia mendengarkan celotehan aku. Mudah-mudahan ini menginspirasi, karena teman-teman kalau misalnya perhatikan, mendengar gitu dari podcast yang awal atau sampai akhir, banyak pelajaran yang bisa teman-teman pelajari dan banyak afirmasi yang bisa teman-teman gunakan juga. Seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa di another episode, masih bersama saya Anai di Teman Manifestasi.